Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bina Jasa Sarmanila. Saya Ananda Argianto. Di hari ini kami akan mempresentasikan tentang aljabar boolean ignition switch pada mobil. Pokok pembahasan yaitu fungsi ignition switch adalah menghubungkan aliran listrik yang akan dipergunakan untuk menghidupkan mesin. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari ignition switch secara sederhana dari hasil simulasi, kita dapat menganalisis penggunaannya dalam aljabar boolean. Dalam simulasi ini kita menggunakan komponen sebagai berikut. LED sebagai komponen pada kendaraan yang disimulasikan, 4-channel rotary switch sebagai simulasi dari ignition switch, 2-pulse relay sebagai relay atau coil untuk starter motor untuk menstart mobil, diode sebagai penyearah arus. Ya, yang pertama yaitu ini gambar rangkaian simulasi ignition switch pada mobil keadaan off atau belum di starter. Saat mesin kendaraan mati dengan kunci kontak biasanya masih pada posisi off, tidak ada aliran listrik yang terjadi disimulasikan dengan switch off, tidak disambungkan dengan apapun atau tidak menyambung dengan apapun. Yang kedua yaitu gambar rangkaian simulasi ignition switch pada mobil keadaan aksesoris atau kunci akan diputar. Saat kontak mobil diputar menuju posisi aksesoris, aliran listrik akan mengalir langsung dari baterai menuju aksesoris mobil yang terpasang, disimulasikan dengan lampu LED car aksesoris yang akan hidup. Dan gambar selanjutnya menjelaskan tentang rangkaian simulasi ignition switch pada mobil keadaan on atau ignition. Saat kontak mobil diputar menuju posisi on atau ignition, aliran listrik akan mengalir langsung dari baterai menuju aksesoris mobil yang terpasang, namun juga menghidupkan komponen ignition system seperti coil, distributor, ECU, dan fuel pump. Komponen-komponen tersebut disederhanakan dengan simulasi lampu LED ignition system komponen yang akan hidup berbarengan dengan LED car accessories. Dan yang selanjutnya adalah gambar rangkaian simulasi ignition switch pada mobil keadaan start. Proses menghidupkan mesin ketika kunci kontak sudah berada pada posisi on atau ignition dan diputar sedikit menuju ke arah start, di mana aksesoris pada kendaraan tetap hidup dengan komponen ignition system bersiap untuk mengalirkan listrik untuk memberikan percikan listrik pada engine chamber atau silinder dengan media busi. Saat kunci diputar menuju posisi start, starter motor sudah mulai memutar crankshaft atau full pump serta full injector menginjeksikan bahan bakar ke dalam engine chamber atau silinder. Dan komponen ignition system bekerja untuk pengapian dalam mesin sehingga mesin sudah dalam kondisi self-sustaining dan dapat hidup tanpa bantuan starter motor lagi. Dari hasil simulasi rangkaian di atas dapat dijelaskan secara sederhana dengan menggunakan prinsip gerbang logika. Fungsi logika yang digunakan dari posisi-posisi switch terdiri atas 3 variabel, yaitu A, I, dan S. Fungsi logika yang dapat menggambarkan kondisi dari rangkaian simulasi di atas adalah sebagai berikut. Aksesoris sama dengan A plus I. Ignition sama dengan aksesoris dikali I. Start sama dengan ignition dikali S. Rangkaian logika ignition switch. Ini yang pertama gambar rangkaian logika ignition switch. Yang kedua rangkaian logika ignition switch. Kondisi kunci kontak pada posisi aksesoris atau sebelum kondisi mobil menyala. Rangkaian logika ignition switch. Kondisi kunci kontak pada posisi on. Yang keempat, rangkaian logika ignition switch, kondisi kunci kontak pada posisi start atau starter. Dari beberapa gambar yang sebelumnya, ini ada tabel kebenaran ignition switch. Yang pertama yaitu tabel kebenaran dari rangkaian logika. Apabila dari segi fungsi ignition switch yang digunakan dari tabel kebenaran hanya digunakan gambar seperti berikut. Hasil
Penyederhanaan tabel kebenaran. Kesimpulan, dari hasil percobaan simulasi dan analisis dari rangkaian elektrik yang disimulasikan secara sederhana dan dari rangkaian logika yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aljabar boolean pada aplikasi kehidupan sehari-hari ini sangatlah banyak. Dari suatu hal yang simpel sampai suatu hal yang kompleks dapat diaplikasikan di aljabar boolean untuk mempermudah pengertian mengenai fungsi dari peralatan tersebut. Dari rangkaian logika yang ada, hasil keluaran dari salah satu gerbang logika dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil keluaran dari gerbang logika selanjutnya yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan membahas matematika diskrit logika implikasi. Persoalan, diberikan pernyataan jika Anda ingin mengikuti ujian, maka Anda harus membawa kartu ujian dan melunasi SPP. Penyelesaian, P sama dengan membawa kartu ujian, Q sama dengan melunasi SPP. Dan selanjutnya adalah tabel kebenaran. Keterangan di sini menyebutkan bahwa P sebagai pernyataan 1, Q sebagai pernyataan 2, P, Q sama dengan P implikasi Q, B sama dengan benar, dan S sama dengan salah. Dan tabel di sini, jika P benar, Q benar, maka P implikasi Q juga benar. Dan selanjutnya P benar, Q salah, maka P implikasi Q juga salah. Dan P salah, Q benar, maka P implikasi Q salah. P salah, Q salah, P implikasi Q salah. Hasil. Jika Anda membawa kartu ujian dan melunasi SPP, maka Anda dapat mengikuti ujian. Yang kedua, jika Anda membawa kartu ujian dan tidak melunasi SPP, maka Anda tidak dapat mengikuti ujian. Yang ketiga, jika Anda tidak membawa kartu ujian tetapi Anda melunasi SPP, maka Anda tidak dapat mengikuti ujian. Yang keempat, jika Anda tidak membawa kartu ujian dan tidak melunasi SPP, maka Anda tidak dapat mengikuti ujian. Ya, kesimpulan dari penjelasan tadi, jadi dari tabel kebenaran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa untuk mengikuti ujian Anda harus membawa kartu ujian dan melunasi SPP. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.